Ketika mengatasi atau melumpuhkan serangan hama tikus yang jumlahnya banyak, hampir tidak terhitung seperti ini, tentunya harus menggunakan cara atau taktik supaya hama-hama berhenti merusak memakan tanaman padi. Memang untuk hama jenis ini jika didiamkan, selalu bikin kecewa, tidak pernah berhenti merusak memakan tanaman padi. Dan di sini kami hadir ingin berbagi kepada teman-teman sahabat petani yang mungkin saja tanamannya lagi ada gangguan. Tetapi di sini kami mohon jangan salah mengartikan dari cara atau tutorial yang kami bagikan. Yang namanya usaha atau pencegahan hama pasti berbeda-beda. Dan kami beritikad baik semoga menjadi pembelajaran, jangan sampai tanamannya seperti ini. Halo teman-teman, sahabat petani, berjumpa lagi di channel Cerita Perintis, channel yang membahas usaha pertanian, persawahan, perkebunan dari mulai cara menanam, perawatan tanaman, dan pencegahan hama pada tanaman. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kami akan membahas atau berbagi solusi cara mengatasi atau mencegah hama tikus. Perlu diketahui oleh teman-teman sahabat petani yang namanya hama tikus bukan saja merusak memakan tanaman padi, tetapi untuk hama jenis ini selalu hadir apapun itu tanamannya. Walaupun pada tanaman jagung, kacang, timun, bahkan pada tanaman yang berbuah besar seperti mangga, selalu saja ada yang dimakan atau dirusak oleh hama tikus. Dan kami berbicara seperti ini bukan tanpa bukti, tetapi karena pengalaman lapangan yang sudah jelas kelihatan pernah dialami atau dirusak oleh hama tikus seperti ini. Nah, dengan adanya tayangan atau edukasi pembelajaran pencegahan hama seperti ini, teman-teman ataupun saya pribadi menjadi bertambah pengetahuan. Dan di sini kami hadir bukan cuma untuk pencegahan hama tikus saja, tetapi untuk mengatasi jenis hama ulat, sundep, kupu-kupu, ataupun hama penggerek batang. Akan dibahas tuntas cara-cara pencegahan dan bahan-bahan yang kami gunakan. Ketika tanaman padi malainya putih, kosong seperti ini, mungkin bisa dipastikan atau penyebabnya adalah hama ulat. Memang untuk jenis hama ini jika sudah merusak memakan tanaman, bisa berbeda-beda dalam penyebutan hamanya. Seperti sundep, peluk, penggerek batang. Tetapi untuk jenis hamanya adalah hama ulat. Dan cara untuk mengatasi atau untuk mencegahnya, nggak perlu biaya mahal ataupun banyak campuran. Jika sudah bahan ini yang disemprotkan, walaupun tidak dicampur dengan yang lainnya, jenis-jenis hama yang kusebutkan tadi akan bersih total, lenyap tak tersisa. Tidak ada ceritanya batang atau malai padi kosong tak berisi seperti ini. Lalu menggunakan bahan atau produk apa supaya hasilnya seperti yang telah kami jelaskan? Ini dia yang kami sarankan. Produk unggulan keluaran terbaru, tidak mudah luntur ataupun bersih terkena air hujan, yaitu merek dagang insektisida Incipio. Dengan satu produk saja penyemprotannya 2-3 kali, maka tanaman padi sudah terlindungi bebas hama sampai panen nanti. Selain itu, produk ini sangat efektif dan tahan lama. Bisa tahan 20-25 hari baru nyemprot lagi. Tentunya meringankan atau menghemat tenaga, tetapi hasilnya tanaman bisa terjaga. Itulah cara mengatasi dan mencegah semua jenis-jenis hama ulat menggunakan insektisida Incipio. Sekarang kita beralih ke pembahasan cara mencegah atau menghentikan jenis hama atau tikus nakal. Supaya hasilnya benar-benar berhenti total, dua cara ini harus diterapkan. Dan tidak usah khawatir jika memakai cara ini. Tidak mahal, terjangkau oleh semua. Untuk cara pertama yang paling efektif adalah penggunaannya disemprotkan. Yang harus diketahui supaya hasilnya seperti yang kita harapkan. Jika memakai pestisida biomes di saat tanaman baru mendapat 15 hari, atau sebelum hama tikus datang, selain untuk mengatasi dan mencegah jenis hama tikus, mengendalikan hama burung pipit, pupuk daun, dan penyubur tanaman. Untuk ukuran atau dosisnya 50 ml per 1 tangki 16 liter air. Itulah cara pertama mengendalikan dan mencegah jenis hama tikus dan burung pipit menggunakan pestisida biomes. Sekarang kita pindah ke cara yang kedua,
Cara ini mudah diterapkan, modal irit tetapi hamanya koit. Supaya mengetahui cara dan bahan yang kami gunakan, simak sampai dengan selesai dan jangan di-skip-skip menontonnya. Nah, langsung saja kita ke praktek dan penjelasannya. Sediakan 3 helai ranting kayu ataupun batang bambu seperti ini. Setelah itu kita olesi dengan gemuk atau setempet secara merata dan agak tebalan. Dan sisakan di bagian kedua ujung, jangan diolesi semua oleh setempet. Dan di sini kami hanya menggunakan 3 batang atau 3 helai ranting kayunya. Nah, setelah selesai mengolesi ketiga ranting kayu, langkah selanjutnya kita persiapkan wadah atau gelas plastik dan diisi dengan oli bekas. Untuk oli bekasnya sekitar 3 mili saja. Setelah itu kita persiapkan racun Kopin Plus. Nah, racun Kopin Plus ini bukan hanya untuk mengatasi jenis hama tikus. Nah, untuk ukuran atau dosisnya disesuaikan saja atau sekitar 1 sendok teh. Masukkan Kopin Plus ke dalam gelas plastik yang sudah ada oli bekasnya. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Usahakan saat mengaduk-aduknya sampai tercampur merata antara kedua bahan Kopin Plus dengan oli bekas. Nah, jika dirasa kedua bahan sudah tercampur merata, selanjutnya kita lumurkan ke dalam ranting kayu yang sudah terbalut setempet. Nah, supaya lebih mudah saat melumurinya, kita persiapkan wadah atau amparan seperti ini. Nah, setelah itu kita siramkan oli bekas yang sudah bercampur dengan racun Kopin Plus ke permukaan 3 batang kayu yang sudah terbalut oleh setempet atau gemuk. Nah, supaya oli bekas yang sudah tercampur Kopin Plus menempel merata, kita putar-putar seperti ini ketiga batang kayunya. Dan jika menggunakan cara atau teknik seperti ini, tidak dengan umpan ataupun disemprotkan, maka untuk jenis hama tikus yang cerdik tidak akan berkutik. Hama ganas juga tewas. Apalagi untuk tikus nakal akan bersih total. Langsung kita praktekkan penggunaan dan penjelasannya. Caranya yaitu cari lubang hama yang masih dihuni atau yang masih ada hama tikus di dalamnya. Lalu ketiga batang kayu kita tancapkan di permukaan lubang dengan cara seperti ini. Cara kerja dari perangkap yang sudah dilumuri racun Kopin Plus. Ketika hama keluar, otomatis akan menyenggol dan menempel ke bagian badan hama tikus. Dan sejenis hama tikus mempunyai sifat tidak kerasan ketika ada benda asing yang menempel di bagian tubuhnya. Dan pasti akan dibersihkan oleh lidahnya. Secara tidak disadari benda asing yang menempel dan dibersihkan itu mengandung atau sudah dicampur dengan racun Kopin Plus. Maka tidak ada harga tawar lagi jika racun Kopin Plus tertelan oleh hama tikus, berapapun jumlah hamanya. Tikus nakal berhenti total, tanaman padi utuh seperti tak tersentuh, bebas hama sampai panen tiba. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa kami bagikan dalam pertemuan kita kali ini. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke, thank you telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.